Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. LSM Greenpeace Indonesia dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pelapor Greenpeace, Husin Shihab yang juga Ketua Cyber Indonesia menyebut bahwa dua petinggi LSM itu telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian karena menyebut isi pidato Jokowi di konferensi COP26 di Glasgow, Skotlandia tidak benar. Lalu, apa isi pidato Jokowi yang dianggap tidak benar? Pada konferensi COP26 di Glasgow, Skotlandia awal November lalu, Jokowi mengklaim bahwa pencapaian Indonesia di bidang kehutanan meningkat dalam 20 tahun terakhir. Jokowi membahas laju deforestasi hingga rehabilitasi mangrove. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Dilaporkan ke polisi, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyanggah adanya ujaran kebencian. Menurutnya, data yang mereka gunakan merupakan data resmi dari pemerintah yang juga menjadi acuan pidato Jokowi di KTT COP26. Dari data itu terlihat deforestasi justru meningkat. Bahwa tidak ada kebohongan, data-data yang digunakan valid, bahkan data-datanya sama, data-data pemerintah juga. Yang kedua, kalau saya bisa tambahkan, adalah bahwa tidak ada, kalau saya baca laporan polisinya, tidak ada keonaran, permusuhan, kebencian, atau bahkan sentimen sara yang ditimbulkan oleh pernyataan kami, oleh analisa kami. Setelah menjadi sorotan, Husin Shihab mencabut laporannya di polisi. Dia berkilau pencabutan dilakukan untuk menghindari politisasi kasus. Namun, dia menantang Greenpeace untuk adu data dalam sebuah diskusi. Per hari ini saya mencabut laporan karena dianggap dengan adanya laporan ini khawatir akan ada kegaduhan. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pencabutan laporan ini masalah dengan Greenpeace bisa kita lanjutkan dengan cara diskusi yang akademisi. Kalau kita berharap kita bisa dikonfrontir untuk adu data. Aksi kritik yang dilakukan Greenpeace bukan kali ini saja berujung di kepolisian. Pada pertengahan lalu, Greenpeace dilaporkan oleh KPK ke polisi setelah melakukan aksi laser yang mengkritik kinerja KPK. Belakangan ini kritik terhadap pemerintah atau pejabat kerap berujung di kepolisian. Yang sampai saat ini masih berproses adalah laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan kepada aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya. Kasus berawal dari pernyataan Fathia di kanal YouTube Haris Azhar yang menuding PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut kemudian melaporkan Fathia dan Haris terkait pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Saya sudah datang pada mediasi, tapi saudara Haris nggak datang ya sudah. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi jangan proses hukum untuk mediasi ke depannya lagi, Pak? Nggak usah di pengadilan aja, nanti kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya yang salah gitu. Turun. Ayo, Pak. Setelah kasus bergulir, Luhut memastikan kasus akan lanjut ke pengadilan karena mediasi gagal dilakukan. Tak berhenti sampai di situ, ramainya kritik terhadap pemerintah juga membuat Luhut Panjaitan menyatakan akan melakukan audit terhadap lembaga non-pemerintah termasuk LSM yang menyebarkan berita tidak benar. Menurut Luhut, hal ini penting dilakukan untuk kepentingan transparansi. Namun, perlukah hal ini dilakukan? Tim Liputan, Kompas TV. Mas tinggi dulu.
Saudara, dua aktivis LSM Greenpeace Indonesia dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE setelah mengkritik pidato Jokowi soal deforestasi hutan. Meskipun laporannya kemarin sudah dicabut oleh pelapor, namun mungkin menjadi sorotan bagi publik. Mudahnya membuat laporan ke polisi atas kritik terhadap pemerintah. Nah, ini yang menjadi sorotan dalam kurun waktu mungkin dari awal tahun 2021 bahkan sebelumnya. Nah, kita akan membahas soal ini bersama sejumlah narasumber secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada Kepala Greenpeace Indonesia, Bang Leonard Simanjuntak. Ada Deputi 2 Kepala Staf atau Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan, singkatnya Bang Abednego Tarigan, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid. Selamat pagi Bang Usman, Bang Leo, Bang Abednego. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk semua. Ya. Tadi sebelum saya mulai kan saya bilang nih Bang Leo, Bang Abednego sama Bang Usman ini sebenarnya teman semua. Bang Abednego ini juga aktivis di Walhi dan di Sawit Watch dulu sebelum kemudian gabung di KSP. Nah, jadi ini antar teman, antar sahabat. Saya kepingin seperti ini nih yang harusnya terjadi. Benar Bang Usman? Iya dong. Kan sahabat yang baik juga harus memberi kritik kepada sahabat lainnya. Hanya dengan cara itu, maka kita bisa saling mengingatkan dan perubahan baik. Ya, setuju. Saya harap diskusi-diskusi seperti ini yang terus akan berkembang ke depan. Tapi ngomong-ngomong, Bang Leonard sudah tahu ya bahwa sudah dicabut ini laporan yang kemarin. Greenpeace Indonesia sudah mendapatkan kabar ini langsung dari kepolisian atau bagaimana? Kami dapat dari media saja, Mas Bayu. Sudah ada, ya kami lihat sudah luas kabarnya, jadi kami anggap sudah confirm begitu, dicabut. Ya, walaupun begitu teman-teman dari yang melaporkan ini, Ketua Cyber Indonesia, Bang Hussein gitu, menyatakan akan mengajak Greenpeace Indonesia untuk diskusi, adu data. Siap ya Greenpeace Indonesia? Siap sekali. Jadi memang itu yang kami inginkan, terutama memang terhadap pemerintah dalam hal ini mungkin KLHK. Jadi kita akan menawarkan sebuah perspektif yang lain terhadap data yang sama, dan itu sah sekali. Itu adalah yang sangat biasa dalam perdebatan intelektual. Jadi sudut pandang bisa berbeda, dan saya kira seperti tadi Bung Usman sampaikan, saya kira yang perlu terjadi adalah diskusi atau mungkin bahkan debat yang sehat, sehingga demokrasi kita makin sehat, begitu. Ya, oke. Bang Leonard, di berita-berita sebelumnya, sebelum laporan dicabut begitu, Greenpeace Indonesia mengatakan, atau Bang Leonard menyatakan di beberapa artikel, ini data yang kita pakai data pemerintah begitu, data dari KLHK. Nah, kemudian kami olah data ini sedemikian rupa sehingga muncul kemudian yang kita sebut sebagai kritik kepada pemerintah yang disampaikan Pak Jokowi dalam sambutannya itu, bahasa saya nih memudahkan pemirsa Sapa Indonesia, ada juga yang kurang tepat gitu sehingga kemudian dikritik oleh Greenpeace Indonesia. Di mana salahnya antara di mana bedanya gitu ketika Presiden menyampaikan pidato, karena datanya kan pasti, saya yakin juga dari KLHK dengan yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia. Menurut Bang Leonard, saya pengen tahu gitu, Bang Leo. Ya, makasih Mas Bayu. Ya. Jadi memang betul datanya sama. Kami pakai data KLHK supaya basis datanya sama, gitu. Jadi cuma kami mengambil pendekatan yang berbeda. Pak Jokowi di Glasgow menyampaikan bahwa mencapai rekor turun. Itu saya kira patokannya adalah deforestasi 115.600 hektar di tahun 2020 yang memang turun signifikan. Kami punya catatan soal itu dan sama juga. Cuma kami ingin supaya publik mendapatkan gambaran yang utuh, dan kami mengambil penanda itu yang sahih sekali, yaitu kebijakan moratorium izin hutan dan gambut di 2011. Di 2011 itulah kami kemudian tarik ke belakang dan tarik ke depan. Tarik ke belakang 8 tahun, deforestasi kita 2,45 juta hektar. Tarik ke depan 2011 sampai 2019, 4,8 juta hektar. Jadi ada peningkatan signifikan. Padahal seharusnya menurun karena kan moratorium.
Ya, karena sudah ada kebijakan moratorium kan Betul. ya, harusnya lebih rendah gitu. Oke. Betul. Dan kami tidak ingin terjebak misalnya dalam membicarakan membanding-bandingkan antar rezim Pak SBY dan rezim Pak Jokowi. Karena bukan itu persoalannya. Ini Indonesia yang diwakili secara keseluruhan di Glasgow. Ya, jadi keseluruhan, kebetulan Pak Presiden Jokowi sekarang Presiden Republik Indonesia. Ya. Tapi kalau kita perhatikan misalnya Presiden Biden, dia juga harus mewakili keseluruhan Amerika termasuk segala kekacauan yang ditimbulkan oleh Presiden Trump. 4 lost years yang terjadi di setelah Amerika menarik diri dari Perjanjian Paris. Ya. Jadi keseluruhannya pencapaian Indonesia itu yang perlu kita publik ketahui. Jadi secara lebih utuh itu sih sebenarnya. Oke, dan kemudian ini menjadi catatan kita untuk lebih bergerak ke depan seperti apa. Saya mengerti sih bayangan Greenpeace Indonesia mengapa kemudian mengambil data keseluruhan seperti itu. Ini kalau hal semacam ini jelas, terang, begini kan jadi lebih enak sebetulnya ya. Sebetulnya mungkin datanya sama dan segala sesuatunya itu ada maksud yang ingin disampaikan. Nah, Bang Abednego, saya sampaikan apa adanya yang kemudian berkembang di media sosial, bahkan awam seperti kami pun nih kadang-kadang mengikutinya juga jadi diskusi di grup WA saya, di grup WA apa begitu. Jadi ngebahasnya ujungnya sama nih. Aduh, ini kok pemerintah anti kritik sih atau apa dan segala macam. Padahal yang ingin disampaikan juga ada niat baiknya kok. Saya meyakini dari aktivis manapun, dari LSM manapun, termasuk untuk kasus Greenpeace Indonesia terhadap pidato Pak Jokowi di COP26 di Glasgow. Kenapa sih Bang Abednego ini situasi seperti ini kan nggak waktu Greenpeace Indonesia aja nih. Berapa banyak nih kasus seperti ini begitu. Saya yakin dengan track record Anda sebagai aktivis, Anda juga memberikan masukan ke pemerintah dalam arti ini lebih baik diajukan dalam macam diskusi seperti ini begitu daripada lapor ke polisi. Kenapa? What happened yang terjadi di istana sih, Bang Abednego? Kalau saya pastikan kalau di istana nggak ada ya pembahasan yang kayak bagaimana meredam kritik dan lain sebagainya. Itu udah pasti itu, saya garansi. Saya kan deputi ya. Kemudian yang kedua, kita itu justru selalu itu sangat melakukan daily monitoring itu untuk melihat kritik apa lagi yang harus direspon. Bahkan KSP itu maju dengan KSP mendengar loh, Mas Bayu. Ya, kami itu kita udah muter pernah dengar tuh. Yang kadang-kadang kita itu kecapean juga gimana melayanin begitu banyak tuntutan ya. Tapi itu bagian dari memang Pak Presiden mengarahkan untuk itu. Nah, pertanyaannya kan ini kenapa nih ada tindakan gitu ya, ada upaya-upaya ya. Apakah ini suruhannya pemerintah, istana atau bukan gitu kan? Kalau lihat dari sisi pemerintah pasti enggak ya, saya pastiin. Tetapi kan di pemerintah saya nggak tahu, saya nggak mau menggaransi semua hal. Karena di pemerintah juga banyak pelaku politik tentunya, gitu ya. Dan itu tentu punya hal yang lain. Tetapi secara resmi dan di dalam proses-proses yang ada itu nggak ada. Nah, hanya memang perlu juga menjadi catatan kita di tengah ada undang-undang ITE seperti ini yang sangat mudah orang melakukan pelaporan, tentu kita juga harus bisa bagaimana mengelola keadaan itu antara existing perundang-undangan yang ada dan demokrasi yang kita inginkan. Ini juga penting. Artinya maksudnya begini, Mas Bayu. Saya sudah sampaikan ke banyak teman-teman. Kalau Anda kepanjangan juga membicarakan sesuatu, gitu ya, itu udah akan dianggap betul akan jadi politis, gitu loh. Harus ada juga ujungnya. Ujungnya misalnya, kritik itu ujungnya kemana? Apakah akan ada gugatan hukum? Saya dulu biasa menggugat, bahkan Presiden pernah saya gugat, gitu ya. Tapi itu ujung dari kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi yang saya pimpin. Gitu loh. Tetapi kalau kelamaan di-maintain juga di ruang publik, para pihak itu akan melihat ini tindakan politik sebenarnya. Saya harus meresponnya itu secara politik, bisa jadi seperti itu. Nah, ini harus bisa, artinya tidak hanya sekedar kritik, tetapi ujungnya kritik itu juga harus bisa kita menentukan kapan kita akhiri, karena responnya itu akan berbeda. Dari substansi itu akan jadi ke politik. Gitu. Ini menurut saya ini penting untuk dicermati bersama. Kemudian yang kedua, ruang kita itu
lebih besar sekarang ruang kritiknya daripada ruang apresiasinya gitu loh. Dalam demokrasi itu juga membuka ruang untuk apresiasi gitu ya. Jadi ini yang menurut saya itu kita juga bagaimana menyeimbangkan itu supaya publik juga jadi lihatnya balance. Misalnya contoh ya, kalau saya misalnya sebutlah sebagai makhluk politik gitu loh. Ketika dikritik terus, saya akan berpikir jangan-jangan ini pembunuhan karakter ini gitu. Ya, seolah-olah kita nggak buat apa-apa gitu loh. Ya. Nah, ini kan artinya ada banyak dimensi yang artinya kita sebagai punya background akademik, punya organisasi, punya cita-cita, punya tujuan, tentu ini perlu kita pertimbangkan dinamika yang ada. Gitu. Jangan sampai misalnya kan begini ya, kita punya sama-sama punya pengalaman hidup di Orde Baru gitu loh. Tentu respon-respon kita itu juga akan melihat dinamika dan konteks yang ada gitu loh. Dan bisa kita bilang saya maunya begini gitu loh. Tetapi kan pada akhirnya adalah ada tujuan dan perubahan yang kita mau gitu loh. Jadi ini yang menurut saya ini perlu diperhatikan. Tapi lagi-lagi kalau hari-hari sih nggak ada ngebahas gimana caranya menahan kritik ya, Pak Wahyu ya. Saya jujur itu. Justru membuka ya. Kita senang dengarnya nih dari Bang Abed Nego, dan sebenarnya teman-teman dari KSP yang juga hadir di Sapa Indonesia Pagi, di Kompas TV juga selalu mengatakan KSP mendengar apa dan segala macam, selalu disampaikan begitu. Saya meyakini itu terjadi sebetulnya. Bang Usman, gimana kita menjembatani agar bisa berimbang seperti saya juga mengerti sih bagaimana maksud dari Bang Abed Nego bahwa ini kalau kelamaan atau ini ada maksud tertentu kah? Bagaimana kita melihat ini semua? Di tengah ada undang-undang ITE yang saya menyebut nih dalam tanda petik suka dibikin karet begitu, sehingga mudah benar orang kalau niatnya baik benar nih mengkritik membangun, tapi kemudian jadi dilaporkan. Bang Usman. Ya, pertama untuk Greenpeace, kritik Greenpeace itu adalah bagian dari setiap orang, baik secara sendiri maupun secara berkelompok atau berorganisasi, untuk menyatakan pendapatnya. Jadi bahkan tanpa data saja, itu adalah hak konstitusional. Itu pertama. Jadi kenapa di dalam konteks kehidupan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis, pendapat itu harus dihormati? Karena kalau tidak, negara akan menjadi ke arah negara kekuasaan. Itu yang seperti dulu diingatkan oleh Muhammad Hatta ketika merumuskan pasal di dalam konstitusi untuk menjamin kemerdekaan warga dalam menyatakan pendapat. Jadi sekedar pendapat, sekedar menuangkan pikiran, itu dijamin hak konstitusionalnya. Bahkan ketika pendapat itu dianggap menjadi kritik yang berulang, itu juga dijamin secara konstitusional. Jadi pendapat kritik itu tidak harus misalnya dituangkan ke dalam sebuah gugatan. Gugatan itu hanya salah satu cara saja untuk misalnya mencari keadilan atau mencari semacam kebenaran hukum gitu. Yang kedua, yang juga penting adalah kebebasan untuk menyatakan berpendapat ini bukan sekedar untuk berpendapat itu sendiri, tetapi untuk mendorong partisipasi warga. Untuk membangun pencerahan pemahaman warga atas kebijakan publik. Untuk mengontrol kebijakan publik. Dan kita tahu bahwa selama 20 tahun lebih proses demokratisasi berjalan ini, banyak penilaian para sarjana, demokrasi kita masih belum diikuti oleh kuatnya penegakan hukum. Nah, belum adanya penegakan hukum yang kuat ini membuat banyak orang kurang mempercayai jalur hukum. Sehingga tidak semua orang mau menempuh jalur hukum. Tadi Bung Abed misalnya menjelaskan ketika di Walhi suka menggugat. Sampai hari ini pun Walhi kerap kali menggugat. Tapi ketika memenangkan gugatan, misalnya dalam kasus Bali untuk reklamasi, atau dalam kasus Rembang, gitu, atau dalam kasus Indramayu, tidak ada kepatuhan dari pemerintah yang seketika dilakukan. Saya ambil contoh lagi, istri saya dan kawan-kawan Greenpeace mengajukan gugatan polusi udara di Jakarta dan menang. Lalu Gubernur Jakarta menerima untuk mengambil kebijakan, tetapi pemerintah pusat menolaknya dan mengajukan banding. Jadi ini memakan waktu lagi bagi masyarakat yang sebenarnya hanya menyampaikan kepedulian, dan mereka bukan partai politik, mereka juga bukan sedang mau mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral, sehingga mereka tidak
tidak memiliki agenda-agenda politik gitu. Jadi saya kira kecurigaan bahwa kritik yang berulang itu bisa saja mengandung muatan politik itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Apalagi dalam situasi sekarang di mana kehidupan politik itu didominasi, bahkan 82% kursi di parlemen itu sudah dikuasai oleh pemerintahan Jokowi. Hampir tidak ada oposisi. Nah, disinilah peran penting dari masyarakat. Dan yang terakhir, saya ingin katakan kalau Bung Abed misalnya menjamin bahwa tidak ada orang istana yang katakanlah mempersoalkan kritik atau melaporkan kritik gitu ya, itu juga harus diikuti dengan semacam penjelasan yang kuat gitu. Kenapa misalnya Pak Muldoko sebagai kepala staf presiden ketika itu melaporkan 2 aktivis ICW, dan yang dibayangkan oleh publik sebagai orang istana itu bukan hanya yang secara fisik duduk di istana, tetapi yang secara politik bagian dari istana. Misalnya Menko Kemaritiman dan Investasi. Mengapa melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti misalnya? Jadi ini yang sebenarnya sudah diidentifikasi oleh para sarjana. Saya sebut salah satu tulisan dalam buku Demokrasi, Regresi Demokrasi adalah tulisan akademisi Sydney University, Tom Fowler, yang mengatakan terjadi pergeseran kritik aktivis yang disikapi oleh pemerintah dengan cara kriminalisasi. Dan salah satu pergeseran itu adalah kalau dulu kriminalisasi dilakukan oleh pejabat lokal terhadap aktivis lokal tidak punya nama besar, sekarang dilakukan terhadap aktivis dengan nama besar, dilakukan di tingkat nasional dan oleh orang-orang pemerintahan nasional. Dan itu kritik yang saya kira penting secara akademik untuk disikapi oleh pemerintah dengan kebijakan. Oke, Bang Abednego, mau ada tanggapan berkaitan dengan Bang Usman sampaikan? Iya, ini yang saya suka dari Usman ini, selalu bersemangat menjelaskan banyak. Nah, terkait dengan itu tadi itu kan dalam konteks kita melihat bagaimana negara demokrasi yang ideal dan sebagainya. Tetapi harus kita lihat juga bahwa bentukan politik kekuasaan di negara ini juga kan dari berbagai elemen ya. Dan kemudian juga itu kita harus, menurut saya, melihat juga konteks keindonesiaan gitu loh. Jadi jangan juga kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya masyarakat kita juga beragam melihatnya. Contoh misalnya kalau diperhatikan di pengantar Kompas tadi, saya tidak ada kapasitas ataupun juga ada kepentingannya. Misalnya Pak Luhut bilang, mediasi, saya sudah minta mediasi, nggak ada datang gitu loh. Nah, artinya jangan juga sampai bahwa ada hal-hal yang harus dipertemukan itu kemudian nggak dipertemukan dan kemudian pejabat tertentu mengambil langkah hukum, itu juga dianggap menjadi anti kritik gitu loh. Nah, misalnya, ini saya tadi karena menyinggung pimpinan kami ya Pak Muldoko, saya perlu sampaikan, Pak Muldoko itu nggak pernah sekalipun membicarakan soal ICW di dalam KSP. Tapi apakah pernah ada audiensi ICW urusan yang lain, baik sebagai lapor COVID atau yang lain, pasti diterima Pak Muldoko, dan Pak Muldoko nggak pernah memixing itu. Gitu. Nah, artinya ada ruang-ruang juga orang melihat mana ruang dia sebagai pribadi, mana ruang dia sebagai pejabat publik. Gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini juga harus kita bisa melihat untuk bisa kita berikan ruang. Jangan sampai 24 jam orang itu merasa bahwa karena pejabat publik menjadi milik publik. Kalau kayak gitu saya nggak istirahat, saya nggak pulang-pulang ke rumah nih, kira-kira gitu. Nah, jadi ini juga penting dilihat. Saya berani menggaransi. Bahkan Pak Muldoko itu mengetahui. Saya sangat dekat dengan teman-teman ICW. Tapi beliau nggak membicarakan dengan saya karena saya yakin dia juga menghargai saya gitu. Dan itu adalah ruang persoalan yang menyebut dia Muldoko sebagai pribadi dan keterlibatan dia atau apapun itu sebagai pribadi, bukan sebagai kepala staf kepresidenan. Gitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini kita itu juga perlu mendalami, dan oleh sebab itu tadi yang disampaikan oleh Bung Usman itu, saya setuju sekali. Masyarakat sipil ini sebagai penerang, ya, tapi kan tidak sedikit juga situasi kita itu justru semakin istilahnya bias ya, atau kalau mau bilang semakin gelap gitu loh. Nah, ini yang memang menjadi penting untuk bagi kita dalam situasi-situasi seperti ini gitu ya, untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif. Gitu. Nah, sekarang ini kan kita, ya, misalnya kan gini, hampir semua kasus-kasus itu lihat aja, itu karena mainan di sosial media kan, gitu ya, yang dilapor-laporkan tadi itu, kecuali untuk Greenpeace ya, karena Greenpeace juga memberikan rilis yang resmi gitu untuk itu. Nah, ini yang memang penting untuk kita perhatikan, dan satu sisi juga kita tahu tidak semua organisasi masyarakat sipil juga matang berdemokrasinya. Karena dalam pemahaman kami antar masyarakat sipil juga
pasti bisa harusnya melakukan komunikasi seperti yang akan dilakukan oleh Cyber Indonesia untuk akan melakukan diskusi dengan Greenpeace. Kami juga dari organisasi Smart People dari pemerintah tentu senang sekali kalau ada diskusi dari perbedaan-perbedaan kelompok yang ada. Kemudian juga kami juga sebenarnya melihat bahwa persoal misalnya data yang disampaikan oleh Greenpeace. Kami juga melihat akademisi juga sudah terlibat dan lain sebagainya. Nah, artinya kan sebenarnya itu sudah cukup bagus ya. Artinya kami melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan kemudian apa yang harus dilakukan respon oleh pemerintah dan kemudian juga mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan perbaikan oleh pemerintah dari kritik-kritik tersebut. Jadi ini juga mungkin perlu kita lihat ya secara lebih menyeluruh tentang situasi masyarakat kita dan kemudian juga bagaimana dinamika yang ada. Mungkin itu dulu, Mas Bayu. Ya, baik, Bang Nego. Ya, Bang Usman, boleh. Tapi saya harus jeda dulu sebentar. Habis itu Bang Usman langsung berikan komen sebentar. Dan saya juga ingin tahu dari Greenpeace Indonesia, Bang Leonard, kritik-kritik yang selama ini disampaikan oleh Greenpeace, mumpung ada Bang Abednego Tarigan di sini gitu, sebenarnya inginnya akan seperti apa? Nah, ini juga kita ingin tahu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.